Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Ekonomi Kota yang diampu oleh Bapak Mirta Firmansyah. Video kali ini akan membahas mengenai perbandingan konsep ekonomi. Ada 3, yaitu konsep Green Konstitusi, Green Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah. Anggota kelompok ada 3. Yang pertama, Ahmad Dhani Kurniawan, yaitu saya sendiri dengan NIM 1933 yang bertugas sebagai pemapar materi. Yang kedua ada Reza Barik Ramadan dengan NIM 1955, dan yang ketiga yakni Rizka Ayu Astuti dengan NIM 2015 yang bertugas sebagai pembuat makalah dan juga PPT. Ada 3 aspek pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua pembahasan, serta yang ketiga yaitu kesimpulan. Yang pertama, definisi. Definisi dari Green Konstitusi berasal dari serapan bahasa Inggris. Green yang berarti hijau dan konstitusi yang berarti undang-undang dasar, yang kemudian terserap dalam bahasa Indonesia menjadi konstitusi. Green Konstitusi atau biasa disebut konstitusi hijau di sini diartikan sebagai bentuk dukungan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap lingkungan, karena hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap individu manusia. Yang kedua yaitu definisi dari Green Economy. Green Economy menggunakan pendekatan integrasi interkoneksi untuk penyesuaian kontaminasi dalam bahasa Indonesia. Sama halnya dengan konsep Green Konstitusi, Green Economy berasal dari serapan bahasa Inggris green yang berarti hijau dan bahasa Indonesia ekonomi yang berarti kegiatan produksi dan distribusi. Sehingga Green Economy atau biasa disebut ekonomi hijau adalah norma ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial serta mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Yang ketiga yaitu definisi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan gabungan dari istilah HUM dan ekonomi syariah. Istilah ekonomi syariah merupakan hasil ijtihad di bidang ekonomi oleh para mujtahid Indonesia dengan tetap mengacu pada Al-Quran, hadis, literatur klasik, dan kontemporer, serta mempertimbangkan realitas sosial ekonomi politik yang berkembang di Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip yang menyatakan bahwa perubahan hukum ikut ditentukan oleh perubahan tempat dan waktu. Materi yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan di sini akan membahas mengenai esensi dan tantangan dari ketiga konsep yang telah dijelaskan. Yang pertama, esensi dan tantangan dari Green Konstitusi. Untuk esensinya, pada prinsipnya, Green Konstitusi adalah melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan cara menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi punya kebijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk tantangannya sendiri ada 3. Yang pertama, politik perumusan hukum. Perumusan hukum adalah bagian dari mekanisme pembuatan hukum oleh DPR. Sebuah produk hukum yang efektif selalu disanggah oleh 3 pilar, yaitu pilar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam konteks Green Konstitusi, cita ideal hukum tertinggi di balik pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam proses perumusan undang-undang sering terjadi tarik ulur dan tawar-menawar pasal yang dalam tataran lebih kronis memunculkan apa yang oleh Mahfud MD dan Adnan Buyung Nasution disebut sebagai modus jual beli pasal. Pada level DPRD, tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi oleh KPK memperkuat modus jual beli pasal semakin konkret. Orang yang berkepentingan bisa membeli pasal tertentu ke DPR
Jadilah undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat. Tantangan yang kedua yaitu politik substansi hukum. Politik substansi hukum adalah arahan atau garis resmi di bidang hukum yang dijadikan dasar pijak dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik substansi hukum menjadikan produk hukum atau materi peraturan perundang-undangan sebagai objek politik. Materi mana yang harus diakomodasi dan mana yang harus dieliminasi. Tantangan yang ketiga yaitu politik pemberlakuan hukum. Politik pemberlakuan hukum adalah cara melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik pemberlakuan hukum menjadikan penerapan peraturan perundang-undangan sebagai objek politik. Mencakup bagaimana suatu UU bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa ada protes dan penolakan dari masyarakat. Gambaran pemberlakuan hukum yang suram tercermin dari munculnya berbagai konflik dan sengketa yang selalu menempatkan rakyat sebagai korban. Semakin banyak sengketa tanah dan tambang dewasa ini terjadi karena kedaulatan rakyat dalam mengolah kekayaan alam terampas. Praktik kolusi oknum pemerintah dengan pengusaha ikut memperkeruh keadaan karena tidak ada bagi hasil yang adil bagi rakyat di daerah perkebunan maupun tambang. Yang selanjutnya yaitu esensi dan tantangan dari green economy. Untuk esensinya, di antara ciri ekonomi hijau yang membedakan dari gagasan ekonomi lain adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban dan kesatuan yang tidak membahayakan aset. Contoh dari green economy yaitu pengurangan emisi gas buang CO2, penanggulangan efek rumah kaca, program penghijauan, dan program industri ramah lingkungan. Adapun tantangan dari green economy 2 yaitu konseptual yuridis. Green economy dalam kerangka yang lebih substantif telah mendorong lahirnya green contract. Green contract adalah seluruh kesepakatan usaha antara dua pihak atau lebih dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama. Implementasi green contract tidak bisa dilepas dari ketentuan kontrak yang tertuang dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, meliputi sepakat bagi yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Tantangan konseptual yuridis merupakan tantangan berupa klausa yang bermaktub dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu operasional praktis. Pola kehidupan modern telah memunculkan perilaku eksploitatif terhadap sumber daya alam. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan, dan musnahnya berbagai spesies serta keanekaragaman hayati. Terdapat ketimbangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin. Seharusnya mereka yang secara ekonomi kurang beruntung menghimpun diri dan secara bersama-sama mengajukan gugatan kolektif agar green economy dan program pembangunan berkelanjutan terus berproses lancar. Konsep green economy diharapkan menjadi jalan keluar dan menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, ramah lingkungan, dan hemat sumber daya alam. Namun, pada kenyataannya, green economy hanya dianggap sebuah angan-angan belaka. Saat ini dunia masih berlomba untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Peraturan ekonomi dunia saat ini mengarah ke eksploitasi alam. Kalaupun peraturan baru green economy diterapkan di lapangan, ketimbangan antar pelaku ekonomi terjadi. Hal inilah yang menjadikan green economy sulit untuk dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang. Yang selanjutnya yaitu esensi dan tantangan dari hukum ekonomi syariah. Esensi dari hukum ekonomi syariah, prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung 5 unsur, yaitu tidak mengandung riba, maisir, boror,
haram, dan zolim. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, zolim berarti eksploitasi dan eksplorasi berlebihan, serta tanpa etika terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh, bahkan berpotensi menghilangkan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati sumber daya alam. Oleh karena itu, kezoliman mutlak harus ditinggalkan dan berbalik pada perilaku yang adil dengan memperlakukan lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia. Lingkungan hidup bukan hanya untuk dinikmati generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Tantangan dari hukum ekonomi syariah. Yang pertama, internal humanis. Dalam konteks sistem keuangan syariah, tantangan internal humanis ditandai oleh sistem error dan human error dari dalam perbankan syariah. Sistem error terjadi karena adanya kamuflase riba dan eksploitasi di dalam perbankan syariah. Sedangkan human error terjadi karena adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan untuk tidak mengimplementasikan prinsip syariah secara total. Dalam rangka mencegah terjadinya human error dan sistem error ini, sangat penting untuk diimplementasikan penjelasan ayat 3 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Namun, dalam prakteknya, cita ideal moral UU nomor 21 tahun 2008 belum diiringi kepatuhan total pada prinsip syariah. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya masih belum sepenuhnya didukung SDM yang melatar belakangi pendidikan syariah reguler. Namun, hanya diperoleh secara instan dan insidental, seperti workshop and training. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya human error. Yang kedua, yaitu internal ekonomis. Dalam konteks sistem keuangan syariah, tantangan internal humanis ditandai oleh side streaming oleh nasabah perbankan syariah. Side streaming bisa dimaknai sebagai penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah atau economic disorder. Side streaming bisa terjadi karena implementasi perbankan syariah tidak taat asas pada rukun dan syarat murabahah misalnya. Pada kenyataannya, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah, namun menyerahkan dana disertai surat kuasa khusus yang memberi kewenangan kepada nasabah membeli sendiri barang sesuai kontrak. Kondisi yang demikian berpotensi memunculkan penyalahgunaan dana pembiayaan yang keluar dari peranata syariah, sehingga posisi bank syariah menjadi sebatas instansi penyedia dana seperti bank konvensional. Serta tantangan yang ketiga yaitu eksternal yuridis. Salah satu tantangan eksternal bagi hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah masih adanya sikap kontra dari pihak tertentu yang tidak rela jika hukum ekonomi syariah berkembang di Indonesia. Ketidakrelaan itu diwujudkan dalam bentuk gerakan tersembunyi atau silent move dengan melakukan perumusan klausa perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sebagai contoh adalah proses perumusan RUU Kekuasaan Kehakiman yang disampaikan Hakim Agung Muchtar Zamwawi pada seminar di UIN Syarif Dayatullah Jakarta pada 21 Januari tahun 2011. Pembahasan ketiga yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan sendiri yang akan dibahas yaitu persamaan dan perbedaan antara tiga konsep yang telah dijelaskan. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan esensi antara konsep green konstitusi, green ekonomi, dan hukum ekonomi syariah adalah fokus pada keadilan lingkungan atau eco-justice. Beberapa persamaan antara ketiga konsep tersebut terletak pada aspek ontologis dan aksiologis. Pertama, ketiganya sama-sama mengangkat isu lingkungan hidup. Kedua, semuanya sama-sama mengangkat isu keadilan sosial. Dan yang ketiga, sama-sama fokus pada supremasi hukum, bukan supremasi politik atau supremasi ekonomi. Namun, tetap memposisikan aspek ekonomi dan politik sebagai aspek penting bagi implementasi dan optimalisasi penegakan supremasi hukum. Yang selanjutnya yaitu perbedaan. Terdapat pada tempat secara berarti pemberian hak kepada lingkungan hidup
untuk bisa tumbuh dan berkembang secara proporsional. Dilihat dari Green Konstitusi, keadilan lingkungan berarti perlakuan yang proporsional kepada lingkungan alam untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran seluruh rakyat. Dalam Green Economy, keadilan lingkungan berarti perlakuan kepada lingkungan alam untuk dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan secara etis dan nireksploitasi. Dan berdasarkan hukum ekonomi syariah, keadilan lingkungan berarti memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan hak-haknya. Sekian penjelasan mengenai perbandingan konsep ekonomi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.